Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Irwan Kirana di ujian komprehensif bagian part 3-nya. Ini akan membahas dengan submaterinya yaitu eksponen dan logaritma ya. Sebelumnya jika kalian belum menonton untuk nomor 1 sampai 10 bisa kalian tonton di video sebelumnya atau saya akan cantumkan di deskripsi berikut. Nah, sekarang nomor 11 nih. Gampang, ini tentang logaritma. Sini ada diketahui bahwa 16 pangkat M sama dengan 9. Oke, kita bisa rubah ya. Jadi 4 pangkat 2 M sama dengan 9. Atau kita rubah lagi 4 M sama dengan 2 sama dengan 9. Oke, itu 3 kuadrat aja. Kita buat dalam 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat. Maka akan diperoleh bahwa 4M sama dengan 3. Nah, gini. Diketahui nih satu yang ini ya. Nah, oke. Ini bisa dibolak-balik ya. Karena perkalian maka bisa dibolak-balik. Yang gini akan bisa begini juga. Oke, yang pertama, yang kedua kita masuk ke yang ini. Soal 4M M pangkat min 2 minus 3 per 4M plus 1. Atau kita bisa sederhanakan 2 kali 4M kali 2 pangkat min 2 ya. Ini menjadi 3 pangkat ini satunya kelewat. 4M kali 4. Nah, gini. Atau ini akan menjadi ini aja 2 kali 4M per 2 kuadrat. Atau bisa coret ininya menjadi gini. 3 kali 4M kali 4 ini akan menjadi 4M per 2 berarti ya. Karena ini 4 bukan 2. 4 ini tidak bisa dicoret, maaf. Gak bisa dicoret tadi. Jadi ini tetap, nah berarti ini 16 ya, ini kali 2. Nah, min 3 per 4 kali 4M. Kita substitusikan saja langsung ya. Ini bisa dicoret-coret, ini akan menjadi 8 ya, karena diperkecil gitu. 4M berapa tadi? 3 per 8 minus 3 kali 4 kali 3. Berarti ini akan 12. Oke. Kita coret-coret, ini akan menjadi 3 per 8 minus 1 per 4. Atau kita samakan penyebutnya, ini 8, 3. Ini berapa? Berarti 2. Ini akan menjadi 1 per 8. Yang mana jawabannya? Yang Oke, bisa ya kalian? Benar ya jawabannya? Semoga benar jawabannya. Kita next, lanjut. Nomor 12. Nah, ini agak gampang ya. Gampang juga. Tidak ribet maksudnya. Simple untuk soalnya. Jika A kali 2B sama dengan 2 pangkat 20 tambah 2 pangkat 13. Nah, kita sederhanakan lagi. 2 pangkat ini 2 pangkat 13 ini berarti 2 pangkat 7 plus 1. Nah, ingat eksponen ya, ketika perkalian 2 kali A dikali 2 kali B itu sama dengan 2A plus B. Oke. Nah, seperti ini kita diuraikan ininya. Ini akan menjadi 2 pangkat 13. Berapa sih 2 pangkat 7? Hasilnya yaitu 128. 128 plus 1. Nah, ini akan menjadi 129 kali 2 pangkat 13. Diketahui bahwa A sama dengan 129 dengan B sama dengan 13. Maka A min B adalah 129 min 13. Berapa jawabannya? 116. Yang mana? Yang B. Oke. Gimana jawabannya? Semoga benar ya. Kita lanjut saja ke nomor 13. Nah, ini teman-teman. Sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu ya untuk syarat dari logaritma itu ketika ada log ini bukan log, maaf. Log X di mana bahwa log X harus lebih dari
sama dengan 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Jadi log 0 misalkan log 0 berapa? Kan tidak ada. Maka harus lebih dari 0 untuk sini. Oke. Kita lanjutkan untuk di dalam soal ada X plus 1 juga harus lebih dari 0 atau X lebih dari min 1. Apa sih gunanya ini? Untuk menggunakan bahwa si fungsi tersebut terdefinisi ketika X lebih dari min 1. Nanti kalian akan mengerti apa sih maksud terdefinisi atau tidak terdefinisi dalam materi fungsi. Oke, kita lanjut ke dalam soal. 2 log X plus 1 kita kuadratkan sama dengan 4. Oke. Ini akan jadi 2 log X plus 1 kita akarkan akar 4. Atau ini akan menjadi 2 log X plus 1 plus minus 2. Ingat ya, plus minus 2 bukan 2 saja karena min 2 ketika dikuadratkan tetap akan 4. Maka ini akan tinjau. Kita tinjau satu-satu. 2 log X plus 1 sama dengan 2. Ingat rumus ketika ada A log A B itu sama dengan B. Oke. Maka ini juga akan menjadi 2 log X plus 1. Ini akan jadi 2 log 2 pangkat 2. Karena ini sama bisa dicoret ya. Nah, X plus 1 sama dengan 4. X sama dengan min 3. Oke. Nah, ini pertama nih. Oke, yang kedua kita tinjau dari 2 log X plus 1 sama dengan min 2. Kita sama menggunakan rumus yang tadi. X plus 1 sama dengan 2 log 2 min 2. Ini akan coret-coret. Ini akan X plus 1 sama dengan 2 min 2 berarti 1/4 berarti ya. 1/4 X sama dengan 1/4 min 4/4. Atau kita akan menjadi 3/4 minus. Maka diperoleh bahwa misal ini X1, ini X2. Maka X1 kali X2 sama dengan X1-nya min 3 kali min 3/4. Oh, ini bukan minus tapi ini plus ya. Bukan minus. Kita hapus ini. Nah, ini minus. Ini akan menjadi min 9/4. Yang mana jawabannya? Yang E berarti ya. Oke, nomor 13 bisa ya. Gampang insya Allah ketika kalian berusaha. Oke, nah ini nomor 14. Oke, ini adalah soal UTBK tahun 2019 kalau nggak salah ada. Kita misalkan ya, kita tinjau 2 log A per 3 ya. Ini 3. 3 log B sama dengan M. Nah, kita lihat lagi nih rumus ketika ada 1 per A log B sama dengan B log A. Ini juga berlaku nih untuk yang ini. 2 log A per 1 per B log 3 berarti ya. 3 sama dengan M. Lalu kita diperoleh bahwa 2 log A kali B log 3 sama dengan M. Oke. Yang pertama nih. Oke, yang kedua juga sama. Berapa? 3 log A per 2 log B. Ini akan jadi N. Oke. Ini bentar. Laptop saya habis baterainya. Oke. Kita bentar, mana pulpen saya gak ada. Oh, ini. Maaf gangguan. Kita lanjut ya. Oke, maka ini juga akan menjadi 3 log A per 1 per B log 2. Ini akan jadi per N sama dengan E. Ini sama dengan ini. Ini akan 3 log A kali 2 log. Oh, ini B. Ini B. 2 log B log 2 sama dengan N.
Oke. Nah, lalu M per N. Nih, kita ke sini ya. Maka ini akan jadi 2 log A dikali B log 3 per 3 log A dikali B log 2. Nih, ada sifat lagi. Ketika ada B log A per B log C sama dengan C log A. Maka ini akan jadi yang ini ya. Yang ini kita bisa rubah jadi sifat yang tadi. 2 log A per 3 log A dikali dengan 2 log 3. Oke. Nah, yang ini nih kita rubah lagi menjadi sifat yang ini. Ini akan menjadi 2 log A, kita langsung saja. Berarti A log 3 kali 2 log 3. Nah, ada sifat lagi nih. Ketika A log gitu. Ini log A log B dikali ini kali ya. Kali B log C ini sama dengan A log C. Maka ini juga akan menjadi 2 log 3 kali 2 log 3. Nah, ini sama, kita bisa kuadratkan nih. 2 log 3 kuadrat atau penulisan lain 2 log kuadrat 3. Nah, maka yang mana jawabannya? Yang ini ya, berarti yang E. Oke, nah bisa ya. Ingat lagi untuk sifat-sifat logaritmanya. Jangan sampai lupa. Oke, sekarang nih soal terakhir dalam sesi 3 atau part 3-nya. Nah, ini juga soal yang kemarin di tahun 2019 agak viral deh di YouTube. Ini soal asli UTBK. Nih, jika X pangkat 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y dan 4 X per Y sama dengan 5, maka nilai ini adalah, kita tinjau dulu dari 4 X per Y sama dengan 5. Nih, saya gunakan kali pangkat X ya. Pangkat X kali pangkat Y kali pangkat Y per 1. Nah, ini akan menjadi 4X. Karena ketika ini kali dengan kali, ini sama dengan 1 gitu. Maka 4X sama dengan 5Y. Nah, ini sama nih sifat pertama diperoleh. Kita langsung ke ini. 4X tambah 5Y sama dengan 6. Yang mana nih yang mau disubstitusi? Saya akan pilih ini aja. 4X tambah 4X sama dengan 6. Maka 2 kali 4X sama dengan 6. Dan 4X sama dengan 3 berarti ya. 6 bagi 2, 3. Ini ada sifat logaritma nih. Ketika A pangkat B sama dengan C, ini akan menjadi A basis A log numerik C sama dengan B. Ini numerik, ini basis dengan C. Oke. Maka ini juga akan diperoleh bahwa menjadi 4 log 3 sama dengan X. Oke. Nah, maka untuk Y-nya, karena 4X sama dengan 5Y, maka 5Y juga akan sama dengan 3. Maka diperoleh bahwa 5 log 3 sama dengan Y. Maka diperoleh, maka 1 per X tambah 1 per Y itu sama dengan 1 per X itu yaitu 4 log 3 tambah 1 per 5 log 3. Ingat sifat sebelumnya yang ada di slide sebelumnya. Ini akan menjadi 3 log 4 ditambah 3 log 5. Oke. Nah, karena ada sama nih ininya. Karena sifat A log B tambah A log C, ini akan A log A kali B. Maka ini juga akan 3 log 4 kali 5, 20. Yang mana jawabannya? Yang ini jawabannya masuk ke sini. Ini jawabannya berarti yang B berarti ya.
Nah, B. Oke, pembahasan part 3 dari soal nomor 11 sampai 15 telah selesai. Kita akan lanjut ke dalam part 4. Untuk video selanjutnya saya akan cantumkan juga. Untuk video sebelumnya juga saya akan cantumkan. Tolong tonton semuanya ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.